Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 18, Kelurahan Karangbalik, Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranti Jumiarni, guru SMA Negeri 1 Tarakan di Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik tentang pemanfaatan asesmen formatif awal pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada teks biografi. Asesmen formatif awal pembelajaran yang saya lakukan bertujuan untuk 1. Memetakan kesiapan belajar dan kemampuan literasi membaca peserta didik khususnya pada teks biografi. Kedua, memetakan rasa percaya diri sekaligus kemampuan berbahasa lisan peserta didik untuk disebar secara berimbang dalam kelompok belajar. Ketiga, membentuk kelompok belajar di kelas berdasarkan kemampuan literasi membaca. Dan yang keempat adalah menyusun lembar kerja peserta didik yang mengakomodir kemampuan literasi membaca peserta didik. Tahap pertama yang saya lakukan adalah merancang asesmen formatif non-kognitif maupun kognitif awal pembelajaran disertai dengan rubrik penilaiannya. Pertanyaan-pertanyaan untuk asesmen dibuat di Canva agar lebih menarik. Setelah itu, saya mencari 10 gambar tokoh inspiratif di berbagai bidang di Kota Tarakan maupun di Indonesia. Mencetaknya, memotong gambar menjadi puzzle, dan memasukkan puzzle ke amplop-amplop yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Tahap kedua adalah melaksanakan asesmen formatif yang telah dirancang. Setelah mengucapkan salam, berdoa, dan menanyakan kabar, saya menyampaikan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik, yaitu mengenal siapa dirinya melalui gambar. Melalui kegiatan ini, saya belajar mengenal emosi, sifat, maupun hal-hal yang mereka inginkan. Di sisi lain, peserta didik juga belajar mengenal siapa dirinya melalui gambar yang mereka buat di atas kertas yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ali. Oke, jadi di sini saya ingin jadi handphone ya. Kenapa saya ingin jadi handphone? Karena sebenarnya saya ingin diri saya tuh bisa berguna bagi banyak orang dan bisa membantu orang ketika mereka membutuhkan informasi atau bantuan lain. Dan terlebih khususnya saya ingin bisa berguna bagi diri saya sendiri. Ketika peserta didik bercerita tentang gambar yang telah dibuatnya, saya juga dapat mengidentifikasi kemampuan berbicara dan rasa percaya diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya, saya dari kelas 10I. Nah, di sini nih saya menggambar sebuah air karena kan air merupakan sifat yang merupakan benda cair. Nah, tentunya air akan selalu mengikuti wadahnya. Nah, jadi bagi peserta didik yang masih belum percaya diri dan kemampuan berbicaranya masih kurang, akan diberikan pendampingan secara maksimal dalam proses belajar agar kemampuan berbicara dan rasa percaya diri semakin baik. Baiklah, selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Jadi silakan untuk mengeluarkan kertas 1 lembar. Silakan. Selain bercerita dengan gambar, peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotret kesiapan belajar mereka dari sisi minat maupun sarana dan prasarana dalam belajar bahasa Indonesia.
Kegiatan berikutnya adalah bermain puzzle. Melalui kegiatan ini, saya mencoba mengidentifikasi kemampuan literasi peserta didik yang dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang. Mereka mencoba menyusun potongan-potongan gambar tokoh-tokoh inspirasi di Indonesia maupun tokoh-tokoh yang berada di kota Tarakan. Misalnya seperti almarhum Bapak Yusuf Serang Kasim yang pernah menjadi wali kota Tarakan, Datuk Norbek, Ibu Susi Pujiastuti. Selanjutnya, dengan menggunakan Google Lens, mereka menemukan siapa nama tokoh jika memang ada tokoh yang tidak mereka ketahui. Lalu, menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan identitas tokoh yang telah mereka susun dan hal-hal yang menjadikan tokoh tersebut dapat menjadi tokoh inspiratif. Melalui kegiatan ini, mereka mengenal beberapa tokoh yang awalnya tidak mereka ketahui, seperti sosok Datuk Norbek, budayawan di kota Tarakan. Setelah melakukan penilaian, maka langkah berikutnya adalah menyusun susunan kelompok dalam kelas untuk pembelajaran. Pada kali ini, saya membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok cakap dan mahir, serta kelompok perlu bimbingan dan dasar, di mana diperoleh data bahwa untuk kelompok cakap dan mahir ini terdapat 2 kelompok. Sedangkan untuk kelompok perlu bimbingan dan dasar ini ada 4 kelompok. Dengan demikian, maka nanti untuk lembar kerja akan ada pembedaan antara kriteria cakap dan mahir serta kriteria perlu bimbingan dan dasar. Berdasarkan hasil asesmen, saya menyusun lembar kerja peserta didik yang menyesuaikan dengan kemampuan literasi mereka. Bagi siswa yang memiliki kriteria perlu bimbingan dan dasar, menggunakan lembar kerja dengan teks yang berjudul I Gusti Ngurah Rai. Jumlah kata pada teks ini jauh lebih sedikit, kalimat-kalimatnya pun mudah dipahami, serta lebih banyak makna yang tersirat. Sedangkan lembar kerja untuk peserta didik yang memiliki kriteria cakap dan mahir menggunakan teks biografi yang berjudul Bung Hatta. Teks ini dipilih karena jumlah kata lebih banyak dan kompleks, dan lebih banyak makna tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Dengan melaksanakan kegiatan ini, saya dapat mengetahui informasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.